Halo Hirzan. Halo, Oke, selamat malam. selamat malam. Oke, gimana kabarnya Hirzan? Baik, Oke, sorry ya tadi agak kehambat masuknya karena aku masih ada kelas. Jadi, sudah siap Hirzan? sudah. Sudah ya, oke. Kemarin Arkanoid Part 2-nya sudah selesai, berarti kita bisa mulai ke Arkanoid Part 3. Jadi aku mulai, bentar, aku izin share screen. Oke Hirzan, can you see my screen now? Bisa lihat layar aku? Bisa. Bisa ya, oke. Nah, ini part 3, berarti part terakhir dalam pembuatan game Arkanoid. Nah, oke, aku nggak bosan-bosan kali main, jadi expected look of the game itu seperti yang kamu lihat sekarang. Ada pedal, ada bola, ada monster, ya. Jadi, dan aku ulangi lagi, kondisi kalahnya itu ketika bolanya eh, apa sih menuju ke bawah pedal, ya. Jadi ketika bolanya ada di bawah pedal, berarti, nah seperti itu you lose, you kalah, kayak gitu. Dan kemudian posisi menangnya seperti apa? The player wins if they destroy all of the monster. Jadi kita menang ketika semua monster sudah terkalahkan. Seperti itu, Hizan, ya. Oke, ini requirements-nya. Oke, ini project work-nya. Seperti biasa kita pakai mind map sama data checklist. Nah, ini yang sudah kita atur sebelum-sebelumnya, sprites and control of them are already programmed. Jadi, target kita hari ini itu ngeset collision, ya. Collisionnya ada dua di sini, bola sama monster. Jadi kalau bola sama monster berbenturan, apa yang terjadi, Hidzan? Hancur Yang hancur apa? monsternya. Monsternya, oke. Kalau misalnya bola benturan sama pedal sama platform, apa yang terjadi? Bolanya kepantul. Bolanya ke patung. Oke, right? Ya, jadi today kita cuma ini aja, collision. Implementing collision and notification about winning and losing. Oke, yang kemarin silahkan dicentang ya. Handle END key, set the initial, and so on ya. Jadi sekarang kita akan tambahkan tiga kode ini. Tiga kode. Tiga checklist ini ya. Oke, aku izin stop share. Yuk, izin saya screen aja. Oh iya, belum aku screenshot. Coba kembali. Kembali ke bagian daftar checklist, Citizen. Oke. Nah, dicentang semua dulu. Oke, nah ini aku share daftar checklist yang harus kita buat hari ini. Di meeting chat, Hirzan. Ya. Sudah. Oke, sip. Aku izin stop share. Oke, aku lanjut share screen lagi. Nah, jadi hari ini kita akan nge-recall how do uh, we work with text object. Jadi gimana cara bekerja dengan teks, ya. Program winning and losing condition through sprite collision. Jadi kita ngatur posisi menang sama kalah berdasarkan kondisi berdasarkan sprite yang berbenturan. Nah, terus yang ketiga ini kita bikin presentasi pakai Google Slide Service and present it to the customer kalau waktunya masih cukup. Jadi nanti kalau waktunya masih cukup, Rizan tugasnya bikin slide tentang ini project gitu. Nah, but before we start the uh, discussion ya, apa mulai belajar, coba kita akan
ngecek kualifikasi dulu. Nah, demonstrate your knowledge of method of working with text object. Nah, gimana sih cara kita bikin objek font? Coba nanti name the command to create the font Verdana size 70 pixel. Masih ingat gak gimana caranya? Pakai font satu sebenarnya pgame titik font tutup kurung non koma 70 tutup Yang atas, yang atas tutup apa ya bawah? eh yang bawah Kenapa desain pilih yang bawah? soalnya ada ini ya yang buat nulisnya yang Verdana. Oh ya, jadi tadi clue-nya kan di sini ya, bikin Verdana ukuran 70. Tahu Verdana ya? Dan tahu nggak? Apa Verdana tahu nggak? enggak Verdana itu kayak Times New Roman, Calibri, Comic Sans, Arial, tahu nggak? enggak Sejenis font style. Kalau biasanya Hibson ngetik di Word, kan ada tuh pilihan fontnya. Nah, kayak gitu. oh iya ya. Verdana itu dia kayak teksnya, iya. Oke, nah apa sih yang membedakan yang atas sama yang bawah? Apa sih membedakan font sama sistem font, SES font? Tahu? Bedanya font sama SES font. Oh, kalau yang di atas itu yang default. Kalau yang bawah tuh yang kalau yang atas tuh teksnya default. Kalau yang bawah tuh teksnya bisa custom gitu. Jadi gini, kalau kita pakai font, ini font ya. Non itu kita bisa ganti seperti kayak bold, italic, underline. Tahu nggak? Apa itu bold, italic, underline? Oh, ya tahu. Nah, kayak di Microsoft Word kalau bold berarti tebal, italic berarti miring, underline berarti garis bawah. Jadi kita kalau pakai font itu nggak milih font stylenya, tapi kita ngatur kayak styling tebal tipis miring kayak gitu. Tapi kalau kita pakai sistem font itu kita bisa custom sesuai yang kita mau. Misalnya kayak Arial, Tahoma kayak gitu ya. Ukuran juga kita yang atur sendiri. Nah, cuma ini kembali lagi ke projectnya Hirzan. Oke, kalau kita jalankan di sini ada font Verdana, it's okay, no problem. Tapi nanti kalau kita buka di komputer yang lain, nggak ada font Verdana. Nah, ini yang repot. Nanti sampai dibuka komputer lain, malah fontnya beda, tidak sesuai dengan yang awal kita buat gitu. Nah, how do we create and display text using a given font without the label class? Hah? Eh, Cara ini lah, how do we create and display text using a given font without the label class? pakai pgame titik font titik sys font tutup buka terus koma atas itunya apa koma lagi terus eh ya terus koma F besarnya terus tutup kurung terus titik render tutup buka teks titik true titik teks color warnanya terus kurung. Eh, nah, jadi tadi kita ngomongin dua perintah di atas ini, font satu, font dua. Itu tuh kita baru bikin fontnya, tapi belum kita tampilkan. Nah, kalau nampilkan gimana? Nah, ini kita pakai render. Jadi kode yang tadi, ini pakai font SES font ini, kan sama tuh. Nih, sama. Nah, itu baru kita render. Ya bisa tampil. Kalau ini kita cuma bikin teks-teks aja. Ya, kita simpan di font 2. Ngerendernya ada di sini. Nah, nanti silakan nanti bisa ditambahin teksnya mau apa. Kayak gitu. Ini wajib true. Ya, aku kurang paham ini kenapa tuh. Atau mungkin bisa aja berarti nanti kelihatan ya visible. Kalau kita set false berarti dia kayak ke hide gitu, nggak kelihatan teksnya. Nah,
Oke, ini lanjut ini text color, jadi warna dari teksnya. Oke, how do we get and display text ini as an instance of the label class? Gimana caranya nge-instance, maksudnya bikin objek dari kelas label? Pakai tabel untuk buka, terus XY-nya, terus koma, eh, yang bawah atau yang atas. Yang atas dulu deh. Terus habis itu panjang sama lebarnya, terus koma, warnanya, terus kurung. Oke, kalau bawahnya itu apa? Itu pakai teks titik set teks, kalau tutup buka, terus eh, tulisannya apa aja, terus koma, terus besar fontnya, koma lagi, terus tutup kurung, tutup buka, terus 255 tuh warna ya, Ya, mana? terus warnanya, terus tutup kurung lagi. Oke, sip. Nah, oke. Qualification confirm ya. Great, you are ready to brainstorm and complete your work task. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita akan atur posisi menang dan kalah. Nah, jadi aku remind lagi. Jadi menangnya itu ketika, nah itu ada tiga condition. All monster sprites have been destroyed. The ball touch every monster. Nah, yang kedua, the player loses. Berarti ini. Kalau the ball goes below the platform before victory is achieved. Jadi kalau bolanya ada di bawah pedal, nah itu kan udah gak bisa kejangkau, itu berarti kalah. It doesn't bounce off the lower boundary, so there is no chance to win. Gak ada peluang buat menang. Karena apa? Karena kita udah tembus ke bawah. Nah, bolanya udah tembus ke bawah. Nah, terus gimana cara? Gitu ya. Oke. Nah, each of this situation means the end of the game. Ya, the text is displayed, the game ends. Nah, oke. Ini analisa dari kondisi yang tampil tiap masing-masing tahapan. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu deh untuk player losers. Nah, muncul ketika bola tampil di bawah platform. Nah, untuk ini berarti koordinat Y-nya ya of the platform which is constant harus kita compare sama koordinat dari bola. Ya, jadi seperti tadi eh, di kodenya will not game over, will not to terserah yang sudah ada bekasan. Nah, terus nanti kita atur ini ball leg Y greater than platform Y plus 20. Maksudnya apa sih? Ini koordinat Y lebih besar dari platform ditambah 20 gitu. Nah, nanti kita akan eh, tampilkan label tuliskan YOLO seperti ini gitu ya. Jadi ini label, ini posisi, ini ukuran, ini warna background. Ini untuk mengatur teksnya, teksnya apa? Ini eh, 60 ukuran ya, ini warna gitu. Ya, terus nanti sampai sini sebenarnya time text-nya belum ditampilkan. Nah, berarti kita butuh namanya ini draw function untuk menampilkan timernya. Ya, habis itu game over-nya kita set tuh biar nanti masuk ke situasi ini. Well not game over berarti well not true. Nah, well not true berarti kan false. Nah, ini berarti nggak akan jalan lagi gitu bisa maksudnya. Oke, aku lanjut lagi. Nah, okay. Destruction of all the monster means the player wins. They win if all the monster are destroyed. Jadi akan menang kalau semua monsternya hilang. Jadi musuhnya harus dihancurkan kalau bola menyentuh kiri kanan atas dari
ini skripnya develop skrip ini ya. Oke, ini berarti oh ya ini kegeser sorry ini. Nah, ini for M in monster M drop berarti ini buat looping nampilin monster ya. Nah, ini M tadi kan monster, monster nabrak bola ya. Monsternya kita remove, terus nanti DY-nya kita kali dengan -1. Berarti maksudnya adalah berbalik arah. Y kan berarti ini ya, yang vertikal. Awalnya naik jadi turun. Awalnya naik jadi apa yang di bawah jadi naik seperti itu. Oke. Sip. Nah, nanti jangan lupa seperti ini juga. Kalau land, masih ingat nggak land dipakai buat apa? Land. Len dipakai, oh, len tuh eh lupa lupa. Land menghitung banyaknya item. Oh ya, Ya. Nah, banyak item di list. Oke, di situ sama. Nah, kita bikin eh, pakai class label. Apa sih? 150 itu berarti posisi koordinat. 50 berarti ukuran. Back berarti warna background. Ini tulisannya, ini size-nya, size tulisan. Terus ini berarti warna RGB palette. Oke, terus kalau udah kita tampilkan. Nah, game overnya jangan lupa kita set jadi true. Supaya apa? Supaya stop looping. Gitu. Nah, oke, jadi tugas yang pertama, kita akan ngatur posisi kalah. Nanti habis itu dilanjut dengan posisi menang. Oke, sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan dulu nggak bisa? tidak ada. Tidak ada ya? Oke, aku izin stop. Yuk, Iriza saya screen aja. Nah, go back aja. Nomor 6 ya. Oke, coba ke bawah, Iriza. Hmm, ya balik 50 platform back. Oke, ini berarti. Di sini Irzan ya, di sini. Di sini. Nah, kita kasih kode ini Irzan. Nah, oke mundur lagi. Nah, di situ.
Udah. Oke, lanjut. Ini di kodenya dipakai buat winning sama losing ya. Oke, lanjut yang kedua ini untuk collision between monster sama bola. Oke, ini ditambahin aja yang masih kurang, bukan diketik semua ya. Ditambahin yang kurang. Coba example ke bawah. Nah, itu kan ada for m in monsters ya. Nah, kurangnya apa ditambahin aja. Ya sudah jangan di otak-atik. Coba dijalankan. Hmm, emang nggak ngebug kayak gitu ya. Coba dihabisin dulu. Aduh, label. Label kan LABEL. Ya, Coba ke atas. Coba nggak kelas label. Kelas label ada nggak di atas? Nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada kelas label. Oke, kita tambahin dulu. Hmm, oke, kita tambahin kelas label di sebelum kelas picture ini. Yuk, ketik aja.
Udah. Ya, coba dijalankan lagi. Wah, Dijalankan lagi coba. Oke. Untuk yang kalah sudah berhasil, coba yang menang. Jadi coba Jen bikin menang game ini. Biar kita tahu nanti kalau musuhnya habis harusnya tampil you win. Gitu. Oke, sip. Semuanya berjalan dengan baik. Oke, sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan dulu nggak? nggak ada.
Nggak ada. Oke, kalau gitu aku stop share. Oke. Nah, overall ya, jadi secara keseluruhan project Arkanoid kita sudah selesai. Jadi ini saatnya untuk project presentation. Nah, jadi kita hari ini akan mempresentasikan produk ke customer. Nah, jadi presentasi akan membantu kita. Nah, jadi step pertama kita bicara tentang target dari project kita itu apa sih? Nah, apa yang dibutuhkan untuk diprogram. Step kedua itu Hizan jelasin solusi dari tugasnya ya project task. Gimana sih cara programnya? Terus yang ketiga, you reveal the future prospect ya prospect for the project. Jadi proses ke depannya seperti apa? Apakah mau dimodify atau gimana? Ya. How can we improve or refine the project seperti itu? Nah, jadi sedikit lebih detail diagram of the game presentation. Nah, we will give it a task to program blah blah blah. The game is made of the following components blah 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 and so on sampai bawah. Thank you for your attention and will now take any question you have. Something like that. Nah, terus untuk bikin slide-nya terserah sih. Mau pakai Google Slide, nggak apa-apa. Pakai PowerPoint, nggak apa-apa. Atau mau pakai Canva pun nggak ada masalah. Ya, oke. So far itu aja sih. Rizan, bisa langsung kita mulai atau mau tanya-tanya dulu? Wah, Mau langsung mulai atau mau tanya-tanya dulu? langsung mulai. Jadi aja, jadi paham ya. Jadi section kedua ini tugasnya Hizan bikin presentasi. Boleh pakai Google Slide, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Canva. Tentang project yang tadi Hizan buat. Poinnya memuat tiga ini, tiga step ini. Gitu. Ini aku screenshot aja deh. Ya. Aku kirim ke meeting chat. Jadi kira-kira Hizan mau pakai apa? Canva, Google Slide, atau PowerPoint? Atau mau Canva, kenapa? Canva. Oh, boleh, boleh. Ya, saya screen aja. Bikin presentasi. Kalau mau di screenshot potongan kodenya atau gambaran projectnya nggak apa-apa. Intinya ngejual ke konsumen, ke customer. Jadi jangan monoton slide-nya. Atau mau bikin similar like poster is no problem ya. Kayak Mau poster gitu. boleh, Kayak cerita gitu kan. boleh, boleh ya. Intinya kayak jualan gitu. Kayak jualan, ngejual aplikasi yang bisa buat tadi game Arkanoid gitu. Ya, Oh ya. kalau kalau udah bisa mulai share screen. Share screen Mm-mm. ke Arkanoid ya. Ke Canva-nya boleh. Kan bikin ke apa buka Canva sama Arkanoid kan jadi satu ya. Nah, saya satu link. Hmm. Bentar.
Bisa dimulai, Hirsan? Atau ada kendala? Enggak. Ya. Hmm. Ini langsung buat Kak Denny. Gimana? Langsung ngebuat. Ya. Jadi intinya memuat 3 step tadi. Terus tadi buat reference ini bisa. Ini a more detailed diagram ini. Ntar aku screenshot dulu. Nah, ini ya. Silakan bebas ya. Mau dikasih potongan kode atau mau dikasih screenshot projectnya, terserah. Sekreasi kamu aja. Nanti kalau udah link Canva-nya di-share di grup aja ya, di grup aja. Biar nggak lupa. Saat ini cerita tentang kayak jualan jualan ini programnya. Betul. Ya. Dia harus kayak ada ini ya teks dialognya ya. Terserah sih, suka-suka kamu aja. Yang penting menarik buat
jualan gitu. Berarti ini ngebuat kayak cerita gitu kan, cerita jualan. Ya, boleh, boleh. Udah. Pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh.
Oke, dan ini sebenarnya masih lama ya. Hmm, lumayan. Oke, ini kan waktu kita sudah habis. Jadi eh, bisa desain kerjakan after class. Bisa setelah ini langsung nggak apa-apa, besok juga nggak apa-apa. Ya, aku izin stop share. Kira-kira bisa selesai kapan Izan? Malam ini Karena kayaknya. kenapa? Malam ini bisa kayaknya. Oke, kalau gitu nanti jangan lupa linknya di-share di grup aja, di grup biar nggak lupa ya. Link Oke, Canva-nya, ya, gitu aja. Oke, sebelum aku akhiri ada pertanyaan dulu nggak? enggak ada. Ya udah ya, aku kalau gitu langsung pamit aja ya. Terima kasih Rizan untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi berarti besok jam 8 juga ya. Ya. Oke, terima kasih Rizan. Sampai jumpa besok ya. Bye. Ah.